Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 21 Februari 2025, Pekan Biasa ke-6. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 11, ayat 1 sampai dengan 9. Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, "Mereka ini satu bangsa, dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau balaukan Tuhan, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kebanggaan akan identitas dengan satu bahasa dan satu logatnya, mereka jatuh dalam kesombongan dengan membangun kota dengan puncak menaranya sampai ke langit. Tuhan menghancurkan kesombongan manusia dengan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka. Allah tidak menghendaki kesombongan. Dengan jalan kerendahan hati dan penderitaan, Tuhan ingin menyatukan manusia dengan jalan kerendahan hati. Para murid disatukan dengan jalan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus.
Siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Inilah jalan kerendahan hati yang diajarkan Tuhan dan tampaknya dalam kemuliaannya dan diiyakan oleh Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kesombongan selalu membuat kita bisa terpisah dengan yang lainnya. Orang bisa terjebak dalam kesombongan materi, jabatan, status hidup, bahkan kesombongan rohani. Namun dengan kerendahan hati, kita akan selalu disatukan dengan orang lain. Marilah kita selalu berada dalam jalan kerendahan hati, sehingga kita menjadi murid Yesus yang setia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengikuti Engkau. Teguhkanlah iman dan harapan kami, agar kami mau dan mampu memikul salib kami sendiri. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.